Sahara Kafilatur, pilihan tepat ibadah Anda. Namanya Panapi dari Gunung Putri. Mana? Kamu langsung bawa. Nah, ini yang punya handicam yang lagi sibuk bikin WA. Sampai itu deh. WA siapa ya? Ada tadi. Nih soundback tuh. Wah, ada lagi tidur. Nah, ini ke kita baru. Ntar makan siang. Asik benar. Mana yang mana? Nih Rajo Bagindo nih. Rajo Bagindo. Rajo Bagindo. Rajo Bagindo. Bagindo Rajo. Ya. Oh, Rajo Agindo. Agindo Rajo. Ah udah sudah. Yang baik. Haji. Bandung enak. Sama-sama kencing bareng. Serang urus kan saya bilang gitu. Haji. Hai Rani, coba ini Haji. Kepala gundul. Tadi dia bilang ditarik begini, dia bilang pusing aja bilang. Pusingnya hilang. Oh, Itu iya. berat benar. Benar-benar berat tuh. Udah. Nah, itu enak seger. Ini ada penambahan. Masa nggak lama itu, malah 10 menit kali itu. 10 menit ya. Iya. Masalah dapetnya enak, seger. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini insya Allah jamaah Sahara Kafilah akan melaksanakan umroh. Alhamdulillah kondisi jemaah ya cuma batuk-batuk dikit sih.
satpamnya bilang dia di dalam rumahnya nunggu kan. Itu. Oh ini aja segini nampak manu dua pir nih serang juga. Udah di real itu udah di real tawannya deh. Yang pada standar. Saya jemput ini orang ini dulu. Dia kan jemput dulu. Ayo, sekarang apa duluan? Harus dijemput dulu, Ben. Ya. Nah, saya kamar masing-masing. Oh iya. Tolong sama kawan masing-masing lah ya. Bisa dibaca. Yang besar aja, yang besar. Masih keluar nih, keluar bagasi. Jam 10 malam. Sudah ada di depan kamar masing-masing. Dan kedua, setelah sarapan pagi, jam setengah 8 sudah kumpul di lobi, kita sama-sama melaksanakan tawaf wada. Datangnya sama, tawaf wadanya juga sama. Pakai seragam. Batik Ya, aja. pakai batik. Ya, biar gampang dikenali. Villa itu ya. Jadi batiknya jangan dimasukkan ke bagasi. Karena itu pakai trek dulu nanti duluan ke Madinah. Setengah 8 ya. Ya setengah 8 kumpul di lobi ini. Yang mungkin itu aja. Batik hijau ya. Hanya di luar saja batiknya saya Batik Sahara Kabila. Ada. Batik gede. Batik gede. Sholat zuhurnya, sholat zuhurnya Di musola aja. di musola ini. Bawah P10, lu tahu kan? Sampai koper kecil itu. Lu tahu kan di bawah kan? Di ibu. Boleh kan? Masuk. Ya tolong nanti sama teman satu kamar Bu ya. Yang nggak ikut ini. Nanti kita perjelas lagi apa? Kita ulang lagi atau dikasih tahu lagi nanti waktu makan malam. Kalau tas kecil di bawah. Makanya yang perlu tuh taruh di tas kecil. Oke? Udah hafal semua bukanya. Ada benderanya mana yang ditanda nanti. Iya. Itu tugas mereka, Bu. Tahu ini udah kerekam apa belum nih? Ya pucat tahu. Nah, itu enggak ini. Iya. Itu tugas mereka, Bu. Minta sama Badinul. Apa di syuting Ini, Pak. Ya. Oh. Oh begitu. Dalil, Bu. Dalil. Udah. Belum. Belum. sudah. Jangan pulang kalau nggak talul. Iya. Talul dulu, jangan mikirin jam-jam dulu, Bu. Ntar lupa.
Kasih Bu, yang belum tahlul sana. Udah. Yang belum tahlul. Biar kita minum zam-zam Bu. Coba sana zam-zamnya Pak. Zam-zam. Mana ini? Itunya di mana? Tuh. Itunya di mana? Sholat. Sholat nanti di sini Bu ya. Minum zam-zam yang mau wudhu. Yang mau wudhu sana minum zam-zam. Zam-zam wudhu pakai zam-zam dulu. Udah pakai jam-jam ya? Iya itu. Paling tidak apa-apa. Oh iya. Main menjalan juga boleh. Jalan. Ayo. Jangan nanti aja. Nanti aja setelah kita. Dia cuma berdoa aja. Itu saja. Oh iya. Oh, mampir berdoa aja. Ya nanti kan. Nanti aja pas menjelang Johor atau habis siang ke situ. Ya. Harus duduk. Ya, tadi dulu di depan. Oh iya, di situ bisa ngambil. Baik. Ya, udah. Ini istrinya ini belum datang sama tiga anaknya. Udah. Masih iya. Bawa lengkap ya? Iya. Lengkapnya, ya. Pak Asri yang mau beli. Asli ada tadi. Amir, Pak Amir. Ada saya belum. Sudah dikasih tahu jam sekian. Wika kamar berapa? Kamarnya berapa? 33. 19? 33. Belum, kayaknya belum. Oh ini tawaf wadah. Bapak sih ngomong ini nih. Iya. Sedengar juga. Saya syarat aja Pak, saya syarat. Mau tawaf wadah. Kumpul mau tawaf wadah. Jam berapa Pak? Jam 9 ya? 8. Jam 8. Oke. Nungguin yang di kamar 2 lagi. Mbak Indri, Mbak Warni, sama Wika. Wika sama? Mbak Indri. Udah semua? Siap.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al jannata al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna al jannata abrar ya azizu ya ghaffar rabbal alamin atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wadkhilna al jannata abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin dapat itu chat benar apa harga
Ujian haji. Haji. No. Tuh udah mulai tuh. Pak, kenapa? Iya, mulai sengaja. Sebalik. Bu, sini. Nih, ini sengaja nih, ada bacaannya kafilah. Udah tahu ya, pulang aja nggak apa-apa deh. Oh, Pak Dokter, kalau yang udah tahu nggak apa-apa, Sob. Ya udah kalau tahu langsung. Dia mas aja kita di sini. Sip. Orang jalan tuh. Pak, kalau mau bareng nggak apa-apa, Sob sini. Kalau udah tahu sana nggak apa-apa. Kalau tahu bareng aja. Bakso. No, yang orang Aspera, orang Kerawang. Iya, bakso ala Soalnya Karawang. yang jualan Sunda. Ala Karawang. Kalau masakan Indonesia yang jualan Sunda. Oh. Biar nggak perlu. Bapak minum saya nih terus sebut ada yang jual di situ katanya. Dapat pilak. Kirain kita bakso apa gitu ya. Ada tempat pilak di situ. Ada. Obat pilek ada. Ada. Bakso. Jadi sempel di sini kan ada bakso yang pedas, Pak. Aku malah di bawah sekarang udah 11. Pengen tuker aku udah serepek berapa tuh? Kita gimana ini? Udah gitu koper udah datang. Belum koper besar ya belum. Kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jemaah hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini di kota Nabi besar Muhammad SAW kita berkumpul dalam dalam rangka kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, mengingatkan di dalam kebenaran, mengingatkan di dalam kesabaran. Karena apa? Karena maaf Bapak Ibu sekalian, ujian kemabruran haji seseorang itu bukan ketika dia akan melaksanakan ibadah haji. Ujian kemabruran itu yaitu setelah melakukan ibadah haji. Ya, apalagi kalau orang sudah selesai haji, biasanya dia sudah dihinggapi penyakit kangen. Ya kan? Ya. Bapak Ibu pasti udah kangen sama keluarga di rumah kan? Ya. Udah kangen sama anak ya? Udah kangen sama cucu ya kan? Udah cepat-cepat mau pulang. Nah ini kadang mengganggu emosi kita. Ya. Nah ketika mengganggu emosi maka kadang-kadang selesai haji keluarlah karakter asli kita. Nah makanya perlu ada saling nasihat menasehat ya, pada puncak haji dalam kondisi panas yang luar biasa.
bergerak dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Ini sebuah perjuangan luar biasa, ya. Ada yang mungkin kakinya sakit ditahan jalan, ya. Ada yang karena kita ingin berjuang, yang ingin kita peroleh adalah mabrur, ya kan? Karena orang haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga, ya. Silakan, ya. Begitu selesai, ya, ibadah haji, jadi kita harus tetap menjaga, saling, ya. Ya, Bapak jangan situ, Pak Amir, jangan situ Pak, itu punya orang asing, repot Pak, kalau mereka terganggu, mereka ini aja Pak. Ini punya orang Indonesia, jadi saya sudah izin. Lapis 2. Ini orang Indonesia. Mari ibu sini. Masuk legit. Seorang terganggu privasi mereka. Ada di arah sini nih. Kita berapa tahun Pak bikin pengajian pernah diusir. Kita lagi ceramah ini Ustaz Kiai Musli itu di Mekah itu didatangin. Mereka rata-rata nggak mau privasi mereka itu terganggu. Jadi tadi orang Indonesia ini anak dua, saya yang di sini sudah izin, insyaallah. Jadi di sana kita jangan aku mereka. Ya, itu baik, ya teman sekalian, ya. Sekali lagi kita berkumpul adalah dalam rangka kita menjaga nilai-nilai kemakmuran yang mudah-mudahan kita semuanya haji kita dijadikan haji yang mabrur, ya sa'yan maskur, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pulang ke rumah, ya rajaah, ya minal hajj kawaladat, dia pulang dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini harapan kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah berada di Madinah Rasul, kota Rasul, ya, kota yang dibangun oleh Nabi dengan, ya, perjuangan luar biasa. Ya. Disinilah, ya, Nabi menegakkan, ya, aspek-aspek hukum. Kalau di Mekah baru aspek tauhidnya saja. Bahkan, ya, perintah sholat baru keluar itu tahun 8 kenabian, 2 tahun menjelang Nabi hijrah ke Madinah. Baru ada perintah sholat, peristiwa itu bayangin. Jadi kemudian perintah haji, perintah puasa itu baru setelah periode Madinah baru ada hukum-hukumnya itu. Di Mekah itu Allah baru berbicara persoalan aspek-aspek tauhid. Para jamaah sekalian, apa yang perlu kita jaga sepulangnya kita dari Indonesia, ya, yang terpenting adalah bahwa Nabi pernah didatangi oleh seorang pakaiannya putih, rambutnya hitam. Tidak tampak dia dari bekas-bekas bepergian. Orang kalau pergi di tanah di padang pasir itu kan pasti ketahuan kan, bajunya pasti berdebu, rambutnya begitu. Enggak, rambutnya hitam sekali, bajunya putih sekali. Tapi nggak ada yang kenal. Ya kan? Berarti kan dia dibilang orang dekat kok nggak ada yang kenal gitu ya. Dibilang orang jauh dari mana gitu, tapi nggak ada bekas dia bepergian. Langsung duduk di depan Nabi, mendempetkan, ya. Bahwa yang perlu kita jaga setelah syahadat adalah sholat. Ini penting sholat. Ya. Di sini kita sudah dilatih Bapak Ibu semuanya, ya. Kalau di Mekah, waduh luar biasa. Ya. Azan setengah jam udah berjalan ke masjid. Di sini begitu juga. Ya. Ini kondisi seperti ini harus terus kita bawa tak kala kita pulang sampai ke Indonesia. Harus tetap kita lakukan sholat di masjid, ya. Apalagi sholat-sholat yang mempunyai keutamaan luar biasa, subuh, ya kan? Subuh itu luar biasa, ya. Kita biasakan, ya, sholat, ya, pagi bangun tidur kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mempunyai, ya, keutamaan, ketinggian derajat di sisi Allah, bahkan menjadi alat agar kita menjadikan sholat itu penolong kita. Wasta'inu bis-sabri. Bicara sama Allah. Tambah hati kita yang bicara, lisan nggak usah. Setiap kita baca Al-Fatihah, itu Al-Fatihah kita dijawab sama Allah. Kita kan kadang-kadang apalagi bulan Ramadan kan, sholatnya masjid ke-1 balapan kan.
Yang satu, wah udah 5 rakaat, kebut. Yang satu masih sholat satu kan. Bu imamnya ngomporin, makmumnya ngomporin lagi, tancap Ustaz kan gitu. Ya kan? Wah ngebut lagi. Kita nggak mau kalah lagi dengan respect. Wah udah mau witir mau dia. Wah lagi kita kebut lagi. Dan sholat ini luar biasa. Jika kita maknai sholat ini, ya dia aslilah sebagai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngadu kepada Allah, nikmat luar biasa. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Di situ Allah menjawab hamidani abdi. Allah hambaku sedang memuji diriku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku sedang mengagungkan diriku kata Allah. Maliki yaumiddin. Fawwadu alayya abdi. Hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku kata Allah. Tak kala kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ Allah menyatakan menjawab salat kita, hadza baina wa baina abdi wa li abdi mas'al. Inilah batas antara aku dan hambaku katanya. Bagi hambaku apa yang mereka minta akan aku berikan semua. Bayangin di salat. Maka sesaat tak kala kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti kita, satukan hati kita kepada Allah, ingat Allah, ya Allah. Apa ya? Warga kah itu, anak-anak kah itu, persoalan apa, satukan, komunikasikan kepada Allah, inkan kepada Allah, ambungkan kepada Allah. Itu makna salat sebagai wasilah. Itu makna salat sebagai penolong buat kita. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Allah mengulangi lagi, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ini batas antara aku dan hambaku. Bagi hambaku apa yang mereka minta. Jadi ini salat luar biasa. Maka berusaha, silakan saya ikuti. Walau ya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin ya, salat itu jangan sampai kita tinggal. Ya. Kedudukan sholat di dalam agama itu sama kedudukannya kepala dalam tubuh kita. Kayak gitu. Orang nggak ada kepalanya disebut apa tuh? Orang disebut orang mati. Ya, nggak ada kepalanya, udah nggak disebut orang lagi kan? Ya, mayat sudah dia. Ya, bayangin. Jadi ibu-ibu kalau subuh-subuh bapaknya masih tidur belum mau sholat, berarti ibu-ibu tidur sama mayit. Kan? Aku ingin sholat ya. Ayo Pak bangun sholat subuh, ingat kita kepada Allah, rizki yang kasih Allah, kehidupan ini yang kasih Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pengusaha yang saat ini sedang ya peringkat luar biasa di Malaysia. Ya, kemudian mengakui dosa-dosa kepada Allah. Itu setiap pagi luar biasa Pak. Ya. Bahkan ada satu pesantren yang beliau bantu, ini sekarang sedang mendatangkan komputer tercanggih buatan Jepang, khusus buat anak yatim. Ya itu. Ini kemudian yang kedua berbagi sama orang. Insya Allah berbagi kita bahas hari Senin. Jadi aspek kita kepada Allah terlebih dahulu. Jadi sholat itu mempunyai kedudukan luar biasa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan datang kepada Allah di hari kiamat ya, dengan membawa cahaya. Dia akan datang kepada Allah di hari kiamat dengan membawa burhan, bukti-bukti nyata. Dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bin najah. Itu dengan apa? Dengan mendapatkan itu orang-orang yang maka perhatikan dalam kita menjaga kemakmuran kita, ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Rukun Islam yang kedua, punyai ya, tingkatan apalagi ya, sholat isya berjamaah. Ziarah khususnya kepada Rasul sebelah kanan Bapak Ibu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Habib. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya ashabin nabi. Assalamualaikum ya binta Rasulullah.
Assalamualaikunna ya azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya ahlal baqi', antum salafuna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Mari kita hadiahkan Fatihah al-habibnya wa ala kulli salih wa khususan li arwah ahli kuburil baqi' wal barakah al-Fatihah. Sebelah kiri kita Masjid Bilal, muazzinnya Rasul, orang yang terkenal di surga, terompanya sudah ada di surga, sendalnya sudah ada di surga, tapi orangnya masih ada di atas bumi, itulah Bilal. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang kedua Rasul meminta, ya Allah jangan buat, jangan musnahkan, jangan hancurkan umatku sebagaimana kau musnahkan kaum Nabi Nuh. Hancur pandang, Allah ijabah ini. Yang ketiga inilah yang tidak diperkenankan oleh Allah. Ya Allah jangan buat umatku berpecah belah, berkelompok-kelompok, jadikan umatku bersatu padu ya Allah. Tidak diijabah oleh Allah. Sehingga di dalam Sunan Ibnu Majah, begitu Sunan Nasai dalam sanadnya sahih, beliau mengatakan Yahudi, Nasrani semuanya berpecah belah sampai puluhan golongan. Umatku nanti akan berpecah belah, akan berkelompok-kelompok 73 golongan. 72 semuanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu berarti yang masuk ke dalam surga. Kelompok yang mana yang masuk ke dalam surga? Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasul?" Siapakah mereka itu ya Rasul? Rasul menjawab, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Semuanya ngaku ahli sunnah jamaah, Syiah ngaku ahli sunnah wal jamaah, Mu'tazilah mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semuanya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Apa sih ahli sunnah wal jamaah? Para ulama kita mendefinisikan bahwa mereka satu golongan yang mengikut kepada Al-Quran, hadis dan ijma'nya para ulama-ulama. Ada satu golongan yang tak mau mengikut para ulama. Kau katanya hanya kepada Quran dan hadis. Tanpa ulama kita tidak mengenal Allah, tanpa ulama kita tidak mengenal Rasulullah SAW. Sehingga Rasul mengatakan al-ulama warithatul anbiya. Ulama itu adalah para pewaris nabi-nabi. Mari kita ramaikan majelis taklimnya para ulama-ulama. Ya, kita habis mengunjungi Masjid Bilal dan habis ada sini mau dipoto. Tiga syarat. Silakan, nggak usah ragu-ragu. 61 rial. 64. Silakan yang masih ragu, yang masih belum. 56. Cuman adanya yang kayak gini tapi tidak Akan nanti lagi Allah Subhanahu wa taala. Ayo Boji, diskon Boji. Kilonya 35. Campur. Boji 39 rial per kilo 100, saya kasih 32 rial mau. 32 rial mau. 39 Boji. Kilo 35.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasirul haq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Para hujjaj, para ibu haji, bapak-bapak haji, mudah-mudahan haji kita jadikan haji yang mabrur, Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia kita masih diberi hidayah, sehat, afiat sehingga bisa melakukan rangkaian ibadah di Madinatul Rasul. Mudah-mudahan segala yang kita doakan, segala yang kita minta termasuk dosa-dosa kita semuanya biar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama buat yang mungkin saat ini lagi pada kangen Kangen gak sama keluarga, Bu? Kangen sama anak-anak kangen sama cucu Ada yang mau pulang nanti malam Ada yang pulang nanti malam silakan bareng GSM Pulang kayak lewat mimpi. Pulang lewat mimpi. Pulang lewat mimpi Insya Allah kita pulang bersama yaitu hari Kamis malam Jumat Bapak Ibu sekalian mengiringi rasa kangen kita berdoa saja mudah-mudahan kita kangenin anak atau cucu atau istri atau suami kita yang mudah-mudahan semuanya diberi sehat afiat. Kita jual berapa 60 kilo kan? Anaknya girang, istrinya girang, keluarganya girang semuanya. Kecuali si pencari patung emas tadi. Dia diam aja. Dia enggak ada ekspresi kegembiraan. Justru malah mengkerut dia punya wajah, sedih, murung, sampai istri anaknya bingung. Bapak, kok kita sudah dapat satu patung emas, Bapak enggak girang sih? Katanya. Kita ini semuanya girang, sebab ini 60 kilo kita bawa ke toko emas, mungkin toko emasnya bisa kita beli. Apa toko emasnya itu? Nah, akhirnya si bapak ini mengungkapkan kenapa dia murung, kenapa dia sedih. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, benar kita dapat satu patung emas, tapi saya masih mikirin 11 patung emas itu. Kan tadi ada 12 kan? 11 patung emas masih dipikirin. Yang satu yang sudah ada di tangan dia belum dia nikmati. Ini contoh ilustrasi orang yang tidak bersyukur. Yang ada di tangan orang, yang ada di benak orang, dia pikirin. Sementara yang udah dia dapatkan, dia tidak nikmati. Akhirnya hatinya nyesek, murung, sedih, dan lain sebagainya. Inna adzabi lasyadid. Sungguh ada sangat sedih, tidak bersyukur. Artinya akhirnya ini lagi bersyukur. Bersyukur bisa bangkis. Batuknya itu mudah-mudahan mengeluarkan dosa-dosa kita. Ampunin kita. Batu yang mengeluarkan dosa. Pertama kali di sini saya nggak sama sekali. Baik, yaitu diantaranya kita paling tidak meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Nah kemudian kita hanya beberapa menit saja ini. Dalam menjaga kemabruran kita, paling tidak 3 hal yang harus kita biasakan nanti untuk pulang. 3 hal ini yang harus dijaga. Ini transaksi terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak Ibu silakan buka surat Al-Fatir, surat Fatir, sudah pakai al ya, surat Fatir ayat 29. Surat apa? Surat Fatir ayat 29. Allah menawarkan 3 transaksi terbaik
siapa yang mengamalkan ini, dia sudah mendapatkan transaksi yang tidak akan pernah rugi di sisi Allah setiap hari. Yang pertama, yang harus jadi kebiasaan hidup kita, ya. Yang pertama yang harus jadi lifestyle kita, ya. Yaitu innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran. Ayo kita rubah diri kita. Kalau kemarin baca Al-Qurannya cuma sampai akhir, kita niat, ya Allah setelah pulang haji ini saya niat sehari 1 juz. Ini banyakkan shoppingnya apa banyakkan baca Qurannya nih? Baca Quran kali ya, sampai batuk-batuk ya, Masya Allah. Ya, jadi di Madinah, Masya Allah, kita baca Quran luar biasa. 1 huruf senilai 10. Bukan alif lam mim harfun, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kita baca alif lam mim udah dapat 30 kebajikan. Bayangkan, ya. Jadi biasakan kita baca Quran. Selain Quran ini faedahnya luar biasa, ya. Ya, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un. Tidaklah aku turunkan itu Quran kecuali penyembuh buat kita, penyembuh buat hati kita. Legowo kita insya Allah kalau membaca Quran. Pagi-pagi kita sudah dengar informasi yang positif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malam. Siapa yang baca Quran 100 ayat, dia sudah ditulis oleh Allah sebagai orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin. Ini kalau malam Jumat Bapak Ibu kan sering baca Yasin kan? Ya, Yasin itu berapa ayat? 80? 83 ayat. Berarti 13 lagi kan? Tambahin Al-Hakumut, ya, wal asri. Kita nonton TV berita-berita yang nyesekin hati kita. Pagi-pagi udah dengar berita pencurian, penculikan anak, ya, ribut masalah pilkada, akhirnya hati kita meluap. Ambil Quran kita baca, ya, baca Quran, baca surah Waqiah, baca Tabarok, ya. Kata Nabi ada 30 ayat. Siapa yang baca, ya, inna fil Quran suratun salasuna ayat. Di dalam Quran ada 1 surat 30 ayat isinya. Barang siapa yang baca ini setiap hari, sufi'alahu hatta ghufiralahu dzambuhu. Siapa yang baca surah ini setiap hari, maka dia akan mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosanya diampuni. Surah apa itu? Nah, apa surah apa yang 30 ayat? Surat Tabarak Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi. Itu kalau kita udah hafal nggak sampai momen. Kita baca, belum baca Waqiah. Waqiah itu surah kaya. Siapa yang baca Waqiah setiap hari jauh dari kemiskinan. Itu. Rombongan Sarah Kafilah. Kita foto-foto sini dulu, baru masuk. Apa Anas, Pak? Sini. Ini ada Anas. Di sini, di situ. Sini, ngadep sini. Ini aja ya. Ya, ngadep sini. Belum. Di kamera, bukan di HP. Pak Bakar. Hah? Pak Bakar. Ini sudah dibuka sih. Pak Bakar. Dibuka sih ininya. Sini. Bagaimana bisa lihat orang? Ini nih. Dulu. Ini masih di kamera dulu. Saya foto Pak ini aja. Bentar. Ya telat lewat. Balik lagi tuh. Pokoknya lama dah. Soalnya ngobrol dong, olah. Tinggal semua Pak ini. Jangan apa-apa. Kita akan mulai nanti memasuki ruangan-ruangan yang ada di Mas Polista. Nah, di antara tujuan diadakannya musim ini adalah supaya kita lebih bisa mengetahui kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bisa ini di antara kita ada salah satu gambaran kecil di antara makhluk Allah yang mungkin sudah kita lihat, yang
Di sini tuh tamannya gedung. Ada tanaman hijau disebut taman. Nggak usah. Oh, dipoto ya? Dipoto. Udah kita masuk. Masuk jalan, Bu. Sudah masuk. Ada ikannya ya. Perpergian tersebut, maka ada beberapa sahabat yang mengambil inisiatif mengangkat sahabat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah, penerus atau pengganti dalam kepemimpinan urusan-urusan duniawi, karena kalau wahyu sudah terhenti, yaitu di taman ini, yaitu Taman Sakifah Bani Sa'idah. Walaupun mengalami polemik pro kontra, karena ada sebagian pendukung khususnya Sayyidina Ali tidak setuju khususnya keluarga Nabi, karena harus maka jasad Nabi dulu diurusi lebih dahulu ketimbang kepemimpinan. Sementara sahabat yang lain menyatakan kepemimpinan lebih dahulu, karena bahaya bila kepemimpinan itu tidak ditetapkan, terjadi perpecahan antara orang Muhajirin dan Ansor. Kalau orang Ansor waktu itu tidak berkumpul juga, yaitu dengan di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Ubadah kalau tidak salah. Nah, kemudian akhirnya didatangi di tempat ini oleh sahabat-sahabat Muhajirin, dan mereka membaiat sahabat Sayyidina Abu Bakar sebagai penerus kepemimpinan pada masa setelah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu tempat yang dilindungi lah, satu tempat yang diabadikan. Banyak lagi tempat-tempat lain seperti ada Masjid Gomama di depan. Ada Masjid Gomama itu di depan nggak jauh dari posisi imam sebelah kanan. Nah, itu ada masjid yang biasa dipakai oleh Nabi untuk sholat Idul Fitri. Jadi Nabi kalau sholat Idul Fitri tidak di Masjid Nabawi, tapi di lapangan. Nah, itu tempatnya kira-kira sekitar 100 meter dari sebelah kanan imam, itu Masjid Gomama. Kemudian dan ada 7 masjid lagi yang mungkin pada tahun akan datang dibuka, direnovasi, yaitu Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Umar. Nah, sekarang sebenarnya itu benteng-benteng tempat penjagaan kala Nabi datang masuk ke kota Madinah. Nah, ini Saudi justru saat ini yang kemarin-kemarin menghancurkan banyak peninggalan-peninggalan Islam, justru sekarang ini mereka sedang giat-giatnya melestarikan. Karena apa? Karena minyak mereka udah habis, udah turun harganya, sehingga mereka melirik sektor pariwisata dengan kita bisa lihat kemarin di di Kuba juga ada perbaikan museum-museumnya dan lain sebagainya, karena faktor pariwisata yang sedang mereka genjot. Bahkan harga visa untuk mereka yang akan berumroh kedua kali pada setahun yang sama itu mengalami kenaikan 6,5 juta. Kalau pertama 1 tahun, jadi nggak boleh orang umroh 2 kali. 1 tahun mereka hanya umroh 1 kali. Kalau tahun yang sama umroh 2 kali, maka kenaikan visanya itu hampir 2.000 real, sekitar 6,5 juta. Nah, ini bagaimana mereka sedang giat-giatnya, bahkan target ibadah umroh yang mereka akan capai pada tahun ini dari 8 juta jamaah menjadi 15 juta jamaah. Karena benar-benar mereka sedang berusaha tidak lagi mengandalkan minyak saja, tapi mereka mengandalkan faktor pariwisata. Bahkan nanti mulai Oktober
mereka yang mau umroh bisa juga ke Taif, bisa keluar dari kota Madinah. Cuma tambahan visanya lumayan. Jadi bisa umroh, bisa di-upgrade. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك لبيك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا واحد يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Sahara Kafilatur, pilihan tepat ibadah Anda.